Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk pertama kalinya sejak dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Lantas, apakah kunjungan ini sekaligus menjadi penegasan akan nasib IKN ke depannya? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariko Wibawa, kemudian Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia atau LPI, Ujang Komarudin. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Suza, selamat malam Kang Ujang, sehat selalu. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Saya mau langsung ke Mas Hariko terlebih dahulu. Mas Hariko, sejak menjabat, sejak dilantik, baru kali ini Presiden Prabowo Subianto datang ke IKN dan langsung mengecek semua hal yang dilakukan ya, pengerjaan yang dilakukan di sana. Pertanyaannya, apakah ada pertimbangan khusus mengapa baru saat ini setelah hampir kurang lebih ya 1 tahun menjabat? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Soza. Jadi prioritas pemerintah tidak hanya dinilai dari intensitas kunjungan, tetapi juga dari alokasi sumber daya dan target pencapaian khususnya untuk IKN. Jadi Mbak Soza, ada dua pesan dari kunjungan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara kemarin. Yang pertama adalah kepastian dan keberlanjutan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Ibu Kota Nusantara untuk memastikan pembangunan kawasan tersebut berjalan dan berkelanjutan. Nah, yang kedua, hari ini bahkan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan SMA Taruna Nusantara juga akan dibangun di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan juga di Pagar Alam di Sumatera Selatan. Artinya adalah Presiden ingin IKN menjadi ekosistem yang lengkap. Jadi IKN ini bukan hanya untuk birokrat, tetapi juga untuk generasi masa depan. Nah, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin ada institusi pendidikan berkualitas internasional di IKN dan di seluruh Indonesia. Nah, perlu juga kami sampaikan sehari sebelumnya konsisten Presiden juga meresmikan 166 sekolah rakyat yang 100% gratis untuk saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan atau berada pada desil 1 dan 2 menurut data sosial ekonomi nasional. Nah, Pak Soza, kunjungan Presiden ini dilakukan di momen yang sangat tepat, yaitu saat infrastruktur utama seperti bandara, kemudian Istana Garuda, helipad itu sudah bisa digunakan dengan baik. Jadi Presiden Prabowo ingin memastikan secara langsung bahwa IKN siap melangkah ke fase berikutnya. Begitu Mbak Suzan. Baik, ada pesan kuat ya terkait dengan kepastian dan keberlanjutan dan juga akan dibangun beberapa infrastruktur lain termasuk sampai pendidikan ya. Ini dipikirkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tapi mungkin dari kacamata politik, dari sudut kaca ini ada perspektif lain mungkin. Nah, dalam hal ini mungkin tepat kalau kita tanya kepada Kang Ujang. Kang Ujang, kalau dilihat secara politik kunjungan perdana ke IKN ini, apakah Anda melihatnya sebagai suatu hal yang sama dengan Mas Hariko bahwa ini menjadi tanda kuat kepastian dan keberlanjutan dari IKN akan dilakukan di era Presiden Prabowo Subianto? Ya, saya melihatnya ini sebuah keseriusan dari Presiden. Bagaimana Pak Presiden sudah mengeluarkan perpres bahwa IKN itu tahun 2008 sebagai tahun politik, lalu juga ingin meninjau progres pembangunan di sana, dan kita tahu juga bahwa Pak Presiden sangat serius apa yang disampaikan oleh Pak Hariko tadi, ada keberlanjutan gitu. Oleh karena itu saya melihatnya bahwa ini bagian sesuatu yang positif ya, ketika pembangunannya sudah running, sudah berjalan, sudah bergerak, sudah menentukan arah dari ujung dari pembangunan itu, maka ya Pak Presiden harus datang, harus tiba untuk memastikan apa yang menjadi katakanlah kekurangan-kekurangan, minus-minus, problematika pembangunan di IKN itu terlihat, terpantau atau terawasi oleh Bapak Presiden. Sehingga nanti ketika sudah waktunya tahun 2008 katakanlah sebagai ibu kota politik itu bisa dieksekusi, semua hal-hal yang tadi ya menjadi persoalan-persoalan problematika yang ada itu bisa tuntas, bisa terdeteksi, bahkan
sejak dini, sehingga apapun yang menjadi langkah dan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Bapak Presiden betul-betul sudah matang ya, betul-betul sudah terencana dengan baik, sehingga apa yang menjadi kebijakan di masa lalu itu dieksekusi oleh Pak Presiden dengan mulus, dengan smooth, sehingga apa yang menjadi pertanggungjawaban kepada publik dari presiden sebelumnya kepada Pak Presiden saat ini, Pak Prabowo, itu tadi tidak, katakanlah tanda petik, yang mengecewakan publik. Tidak ada masalah-masalah yang berarti. Tentu kalau kritik kecil-kecil, kritik di sana-sini hal yang wajar. Tetapi tadi secara objektif, Pak Presiden ingin memastikan pembangunan IKN betul-betul berjalan dengan baik. Nah, secara politik saya melihatnya ini sesuatu yang baik ya, sesuatu yang positif, karena bagaimanapun Pak Presiden memberi contoh jika IKN ini ingin ditempati sebagai tahun politik nanti, maka ya tadi semua sumber daya yang ada di sana itu harus betul-betul tersedia, betul-betul ekosistemnya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hariko betul-betul menunjang ya sebagai ibu kota politik tahun 2028. Ini kan sudah tidak lama lagi ya. Hanya waktu 2 tahun lagi, dan 2 tahun itu tidak waktu yang lama. Betul. Oleh karena itu, apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Bapak Presiden tiba di IKN menjadi sebuah bentuk keseriusan ya, bahwa memang apa yang menjadi kebijakan beliau melanjutkan dan memastikan bahwa IKN berjalan dengan baik dalam konteks menjadi tahun politik 2028. Baik, baik. Kita semua sepakat ya bahwa ini menjadi suatu hal yang sangat positif, memberikan kepastian dan akan keberlanjutan dari pembangunan IKN sendiri. Nah, saya tertarik untuk mendalami terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hariko tadi di saat awal menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa terkait prioritas ini tidak melulu mengenai anggaran, tetapi juga terkait dengan juga ada jumlah kunjungan negara dan juga beberapa aspek lainnya. Nah, mungkin terkait dengan anggaran boleh disampaikan sedikit nih, Mas Hariko, meskipun kita tahu ya untuk saat ini anggarannya lebih kecil yang diprioritaskan untuk IKN dibandingkan dengan program-program lainnya. Tetapi bagaimana pemerintah dalam hal ini juga Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa meskipun anggaran tidak sebesar pada periode presiden sebelumnya, tetapi target secara waktu dan juga secara kualitas IKN ini dapat berjalan dengan baik. Apalagi 2028 dikatakan bahwa memang akan mulai fungsional secara ibu kota politik. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Soza. Prinsip penggunaan anggaran sudah sering disampaikan oleh Presiden Prabowo. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, tidak boleh ada kebocoran. Yang ketiga, tidak boleh ada korupsi. Kemudian bagaimana uang itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Nah, semua program ini harus berjalan dengan baik ya. Program peningkatan sumber daya manusia harus berjalan dengan baik, peningkatan kesejahteraan guru harus berjalan dengan baik. Kemudian di tahun 2025 ada lebih dari 16.000 sekolah sudah diperbaiki. Kemudian di tahun 2026 akan lebih banyak lagi sekolah diperbaiki, rumah sakit ditingkatkan, seluruh masyarakat akan seperti di tahun 2025 akan kembali mendapatkan gratis cek layanan kesehatan. Kemudian sekarang sudah lebih dari 55 juta orang mendapatkan makan bergizi gratis setiap hari ibu hamil. Jadi kita banyak sekali program-program, artinya semuanya harus berjalan, termasuk memastikan bagaimana IKN ini juga berkelanjutan dan berjalan pembangunannya, sehingga diharapkan pada tahun 2028 IKN ini bisa sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan bangunan dan ekosistem sehingga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa di sana kemudian bisa menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Nah, ini tentu membutuhkan berbagai kerjasama. Utamanya yang sering disampaikan oleh Presiden itu adalah kita harus punya uang yang banyak. Uang yang banyak ini dari berbagai program-program yang dijalankan oleh Presiden hari ini. Dan ini juga kunjungan Presiden ke IKN memberikan kepastian kepada para investor dan lain sebagainya. Bahkan Presiden sampai menginap di IKN begitu.
Baik, baik. Nah, masih berbicara mengenai skala prioritas. Kalau dari Kang Ujang sendiri, bagaimana Anda melihat terkait dengan proyek pembangunan IKN ini jika dibandingkan dengan proyek-proyek strategis lainnya? Adakah catatan mungkin dari sudut kacamata sisi politik ya, Kang Ujang? Ya, kebetulan saya tahun lalu ke sana ya, berkunjung, melihat gitu untuk ya sebagai anak bangsa gitu, bagaimana sih sesungguhnya IKN yang ketika di masa lalu banyak mendapatkan kritik gitu. Ternyata apa yang terjadi di lapangan, terjadi proses-proses atau progres-progres yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat atau bandingkan dengan program prioritas yang lain, tentu Pak Presiden tadi melihatnya karena ini prioritas ya, semua diprioritaskan. Tidak mungkin tadi ya dianaktirikan atau di nomor dua kan atau di second line kan dengan program-program prioritas yang lain. Tentu ada program prioritas tadi yang utama ya seperti MBG dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hariko ya, begitu banyak programnya yang menjadi prioritas Bapak Presiden yang sudah tereksekusi, itu menjadi program yang tentu andalan dari Bapak Presiden. Nah, IKN ini juga sama. Ini bagian daripada program prioritas yang harus dituntaskan, diselesaikan sebagai bagian daripada misi kepresidenan. Oleh karena itu tadi saya melihatnya semua program-program prioritas itu pasti akan dieksekusi, akan direncanakan dan dieksekusi dengan baik sesuai dengan keinginan katakanlah Bapak Presiden ya. Nah, saya melihatnya karena semua sudah berjalan ya, termasuk program-program prioritas yang lain, maka bagaimana hari ini masyarakat tadi mengawasi dengan baik, memantau gitu, apa yang katakanlah yang menjadi kekurangan-kekurangan dari proses pembangunannya, termasuk dari program-program prioritas Bapak Presiden yang lain, ya masyarakat tentu diberi hak, diberi ruang untuk mengkritisi secara baik, agar memang apa yang menjadi program-program Pak Presiden itu bisa terlaksana dengan baik karena ada pengawasan dari publik. Baik, baik. Nah, kemudian Mas Hariko, saat mengunjungi IKN kemarin, usai mengecek ya beberapa pembangunan dan juga fasilitas yang telah dikejar oleh para pekerja di sana di bawah kepemimpinan dari Pak Bas, apakah Presiden Prabowo sendiri memiliki sejumlah catatan tersendiri yang akan ataupun yang sudah disampaikan terkait dengan pembangunan IKN, dan mungkin boleh disampaikan juga untuk gedung-gedung yang akan digunakan sebagai tempat kerjanya lembaga eksekutif, legislatif dan juga yudikatif ini sudah sampai di kisaran berapa persen pembangunannya? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Souza. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sangat detail, orang yang sangat teliti. Tentunya ada catatan-catatan setelah kunjungan Presiden Prabowo ke IKN. Nanti akan disampaikan lebih lanjut biar informasinya lebih lengkap. Tadi sempat disampaikan oleh dari Ibu dan Bapak di DPR akan menerima catatan-catatan tersebut. Yang utama adalah kehadiran Presiden Prabowo untuk memastikan kawasan tersebut akan berjalan dan berkelanjutan. Dan perlu kami sampaikan, dalam kunjungan ini Presiden justru semakin mempertegas target yang terukur, yaitu penyelesaian pusat legislatif, yudikatif, kemudian Presiden juga melihat bahwa IKN ini sebagai investasi jangka panjang untuk pemerataan ekonomi agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Jadi fokus beliau saat ini salah satunya adalah memastikan IKN menjadi kota yang hidup ya dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lagi-lagi muaranya tetap kepada bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera, ya, bisa menghilangkan kemiskinan dan bisa memberantas korupsi. Baik, nah kalau begitu terakhir kepada Kang Ujang, dengan segala hal positif yang kita lihat usai kunjungan Perdana Presiden Prabowo Subianto ke IKN ini, apakah Anda memiliki catatan ataupun juga saran kepada Presiden Prabowo Subianto agar nilai baik, tanggapan persepsi baik yang dihasilkan dari kunjungan ke IKN ini bisa terus terjaga, mengingat bahwa pesan penting ini tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga kepada dunia internasional, karena internasional sempat dalam tanda kutip ya, kita baca banyak yang menilai bahwa ada potensi IKN ini menjadi kota
Wijayanto, tetapi kan dipatahkan dengan kunjungan dan juga komitmen yang coba ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui kunjungannya ini. Kira-kira apa nih yang menjadi saran bagi Presiden dan juga pemerintah agar konsisten dalam untuk mengejar target 2028 IKN bisa fungsional sebagai ibu kota politik? Silakan. Ya pasti ya Pak Presiden mengawasi ya, memantau dengan kekuatan yang dimiliki oleh beliau. Tentu beliau punya jaringan yang kuat, punya intelijen yang kuat gitu ya, punya staf-staf yang kuat untuk memastikan apa yang sudah dirancang dan dibangun hari ini gitu, itu betul-betul bisa dieksekusi dengan baik. Jangan sampai begini, jangan sampai ketika Pak Presiden datang itu bagus-bagus saja, baik-baik saja gitu. Tetapi nanti ketika Pak Presiden pulang akan menjadi persoalan. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, saya sebagai anak bangsa percaya gitu, nilai positif yang diberikan Pak Prabowo datang untuk memastikan tadi ya pembangunannya berjalan dengan baik. Dan tadi yang penting pasca kunjungan tersebut adalah Pak Presiden melakukan pengawasan yang terukur. Artinya apa yang sudah direncanakan oleh otorita IKN itu betul-betul dipantau secara detail, dipantau secara komprehensif, sehingga tadi tidak ada nanti kekeliruan-kekeliruan lagi, tidak ada lagi katakanlah problem-problem lagi, tidak ada lagi masalah-masalah lagi yang berarti. Sehingga tadi rakyat pun percaya gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi rakyat pun percaya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden, karena apa yang dilakukan dengan kunjungan, pasca kunjungan pun tadi pembangunannya berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik, target yang terukur ya ini harus dikawal. Kalau begitu singkat saja Mas Hariko, apakah setelah kunjungan ini sudah ada target dalam jangka waktu lebih dekat yang disematkan kepada Pak Bas mungkin dan juga timnya dan akan langsung dicek lagi oleh Presiden Prabowo Subianto mungkin akan melakukan kunjungan lagi nih ke IKN dalam kurun waktu yang akan datang? Silakan. Iya, yang sudah disampaikan oleh Presiden adalah rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Nah, fokusnya ke situ, kemudian juga mengecek berbagai bangunan, fasilitas-fasilitas, sehingga kemarin kita lihat kedatangan Presiden Prabowo berjalan dengan baik. Kemudian juga kalau kita lihat pesan dari Presiden Prabowo hari ini adalah bahwa sekolah SMA Taruna Nusantara juga akan dibangun di Ibu Kota Nusantara. Intinya bukan hanya Ibu Kota Nusantara, Presiden ingin semua daerah itu punya lembaga pendidikan yang berkualitas internasional. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Presiden ingin IKN ini mempunyai ekosistem yang lengkap. Karena memang salah satu yang menjadi fokus Presiden ini bukan hanya politik dan politiknya, tetapi yang sangat menjadi fokus utama dari Presiden adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita hari ini betul-betul menjadi orang yang punya pendapatan tinggi, punya badan yang sehat, kemudian punya otak yang cerdas, punya akhlak yang baik. Makanya pendidikan selalu menjadi bagian yang menjadi komitmen Presiden dalam program apapun gitu, termasuk pembangunan IKN ini. Baik, dipikirkan hingga ke bagaimana dampak yang akan dirasakan bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik kepada Mas Hariko dan juga Kang Ujang. Terima kasih Mbak Soda. Yang telah dibagikan di berita satu utama. Kita akan kawal bersama pembangunan IKN. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.